Ya pandemi itu betul, mayat dari corona itu menularkan, padahal mayat itu udah meninggal. Dokter spesialis 15 juta per bulan, dokter umum 10 juta. Masyarakat bilang, udah 3 kali suntik, dia suntik lagi sampai 10 ribu. Halo Dokter Ikalius, dokter hits di kala pandemi COVID-19. Apa kabar? Baik-baik. Mencuat sejak tahun 2020, lagi rame-ramenya kala itu pandemi di awal-awal. Sebenarnya cuitan di media sosial, kebenaran apa sih yang ingin diinformasikan kepada masyarakat? Ya pandemi itu betul, cuma terjadinya kita kurang tahu. Awalnya kan dikira dari apa? Dari Wuhan, di pasar Wuhan, meledak, kemudian terjadi di Cina itu tahun 2019, sampai ke Indonesia kan bulan Maret. Jadi kalau dilihat ini, pandemi ini betul, bukan bohong, memang ada. Dok, masih ingat nggak sejak tahun 2020 kala itu rame di media sosial, terutama Facebook, Dokter Ikalius, pertanyaan yang paling tajam dari masyarakat tentang corona ini apa? Apakah mayat dari corona itu menularkan? Padahal mayat itu udah meninggal, kok dibilang menularkan? Jadi saya jawab, masih menularkan, karena mayat itu kan ada lendir di mata, di kerongkongan. Lendir itu kalau terpecik kita masih bisa menularkan COVID tersebut. Makanya kalau misalnya jenazah ketika meninggal statusnya itu terkonfirmasi COVID-19, prokesnya itu benar-benar ketat dan nggak boleh semua orang bisa pegang. Itu memang karena masih ada penularannya ya dok. Ya. Jadi itu netizen tanyain. Karena netizen berprinsip mayatnya udah meninggal, inangnya udah meninggal, COVID-nya udah mati juga. Ngapain? Tapi dari ilmunya, lendir itu ada di hidung, di mata, nanti kita pegang-pegang bisa kepecik. Kegelisahan, kegalauan yang dialami tenaga-tenaga kesehatan di Provinsi Jambi seperti apa dok? Pada awalnya memang semuanya takut untuk melayani COVID ini. Tapi kalau di segi paru kita udah melayani dulunya SARS, flu burung. Jadi datang COVID jadi sebagai kelanjutan dari penyakit infeksi saja. Jadi kita tidak takut. Jadi waktu itu banyak yang nggak mau masuk isolasi. Dokternya juga. Dokternya juga? Sampai dokternya ada yang nggak praktek sampai 2 bulan, 3 bulan. Walah. Tapi dokter Ikalius tetap? Saya masuk, karena ini bidang saya masuk terus. Yang penting lakukan prokes, pakai baju hazmat yang teratur. Ada yang nangis nggak tenaga kesehatan itu? Kalau awal waktu itu siapa yang diambil untuk tenaga kesehatan COVID, ada yang minta berhenti dari swasta. Berhenti ya, berhenti. Beneran. Dokter lain, kalau yang dokternya tua-tua, kasih yang muda-muda ya. Jadi saya ini masih muda. Jadi ya saya siap. Tapi udah tahun 2022 udah biasa gitu? Udah biasa, malah tahun 2021 malah tenaga kesehatannya mau minta kerja isolasi. Karena uangnya banyak. Karena tiap bulan dapat. Berapa sih dok insentif para tenaga kesehatan untuk menangani kasus COVID-19? Ya untuk perawat itu 7.500.000. 1 bulan? 1 bulan. Itu pembayarannya lancar? Terakhir lancar. Awal tahun 2020 itu nggak lancar. Memang menjerit semua. Tapi kalau saya maju terus. Ya, jalan aja. Ini bidang kita. Berarti dari perawat sampai dengan dokter itu berbeda-beda insentifnya? Ya dokter spesialis 15 juta per bulan. Dokter umum 10 juta. Ya kalau dibanding ketakutan, kalau dibilang ini kan risikonya tinggi. Ya, sebenarnya tidak cocok gitu. Tapi sebagai kita orang kesehatan, inilah bidang kita. Yang penting kita ikuti peraturannya, kemudian banyak berdoa. Itulah prinsip pertamanya. Walaupun saya kena juga 2020 Oktober kena COVID. Berapa kali dok kena? Sekali. Satu kali. Waktu banyak kena Dokter Ikalius. Di 1 Oktober dapat remdesivir ke Indonesia. Setelah itu saya kena COVID, langsung dapat suntikan itu seminggu sembuh.
Kekhawatiran apa sih dok sebenarnya yang paling mencekam bagi tenaga kesehatan untuk menangani pandemi COVID-19? Ya, kalau terinfeksi itu, kemudian pasien-pasien yang parah itu kan takutnya nyemprot. Apalagi kalau di ICU mau pasang untuk ventilator, jangan-jangan karena bagi yang imunnya kurang, cuma buang kutil aja dokternya meninggal, pasien nggak meninggal. Itu bahaya COVID tahun 2020. Cuma dok tolong buang kutil, orangnya COVID, dokternya meninggal gara-gara COVID ini. Corona di awal sebelum saat ini, lalu SARS hingga pandemi ini berlangsung sudah hampir kurang lebih 3 tahun, mana sih yang paling parah? Waktu Juli ya, Delta. Itu Delta paling parah. Paling parah. Okay. Untuk kasus di Provinsi Jambi dok, gejala yang terparah yang pernah ditangani di Provinsi Jambi seperti apa? Ya, terparah itu sampai gagal nafas, pasang ventilator, akhirnya dengan banyak bantuan ternyata meninggal juga. Gitu. Itu paling parah. Pokoknya udah sampai ke ICU itu udah parah. Bener nggak sih dok sekarang ini Indonesia telah menghadapi gelombang ketiga pandemi COVID-19? Banyak orang menyangka ini gelombang ketiga COVID karena COVID-nya penyebarannya banyak. Sebenarnya saat ini jenis lain itu masih ada, beta, alfa, gamma itu. Cuma karena Omicron lebih banyak, Omicron yang topnya. Ini secara laporan sekarang kan COVID-19, bukan COVID Omicron. Oke, padahal itu variannya banyak, bukan banyak, hanya Omicron. bukan Omicron. Sembuhnya kan cepat ya. Termasuk COVID. Awal-awal dulu juga orang yang nggak ngerti dengan COVID. Sampai merawat pasien 3 bulan, sampai PCR negatif. Nah, kemudian ada ilmunya, diteliti, walaupun PCR positif, kalau udah 10 hari, orang tanpa komorbid itu udah sembuh. Oke, nah ini dok pertanyaan para traveler yang suka jalan-jalan. Dulu kan di karantina ini tadi ada yang sampai 3 bulan, lalu tes berkali-kali baru negatif, baru bisa pulang, lalu ada karantina 14 hari, 7 hari, sampai sekarang per 1 Maret katanya kalau udah vaksin booster ini hanya 3 hari loh bagi WNA atau WNI yang perjalanan di Indonesia dari luar negeri. Benar nggak sih itu? Iya, karena Omicron ini lebih cepat penyembuhan. Kan belum tentu orang Omicron, siapa tahu varian lainnya yang lebih parah seperti Delta. Ya karena tren tadi. Ya maksudnya tren itu maksudnya kebanyakan lagi Omicron. Nah di kala pandemi ini kan dok, terkadang netizen, masyarakat juga masih banyak lah yang bertanya-tanya seperti apa sih melihat pandangan kebijakan pemerintah yang berubah-ubah, lalu kebingungan masyarakat ini sendiri terhadap sosialisasi yang mungkin saja berjalan dengan tidak menyebar secara luas, selalu lambat. Bagaimana dok? Di penyebar dari pemerintah tuh wajar dia berubah-ubah. Karena ilmunya baru. Waktu dulu itu contohnya pemerintah suruh PCR sampai negatif 2 kali, maka ini dirawat 3 bulan. Kemudian 1 kali, kemudian baru timbul penelitian kapan nih COVID ini masih menular. Ternyata dari penelitian 10 hari yang seperti yang tahun lalu. Nah sekarang diteliti lagi Omicron lebih cepat daripada Delta. Nah ini pertanyaan netizen juga dok, dulu kan untuk tes PCR lalu juga antigen mahal, sekarang harganya turun drastis. Kenapa sih dok seperti itu? Itu mungkin menyangkut perdagangan. Kalau barang yang langka harga naik. Kalau kita waktu dulu sampai masker itu harganya 10 kali lipat atau 30 kali lipat, itu kan barang sedikit permintaan banyak, jadi harga naik. Kemudian waktu lama itu modal dari PCR itu 900.000 ya, menurut keterangannya. Makanya dia jual 2,5 juta. 900 modal aja. Nah sekarang kan lebih murah. Dengan adanya kasus itu, orang kan ingin bikin lebih banyak lagi. Bisa lebih murah jatuh. Kalau dipresentasikan dok, antara tahun 2020 ketika di awal mulai ramai di Indonesia sampai dengan tahun 2022 awal ini, kesiapan Indonesia dalam menghadapi pandemi itu dari kacamata Dr. Ikalius seperti apa? Yang saat ini lebih siap dibanding pada awal-awal 2020. 2020 seperti Jambi aja nggak punya PCR.
Kirim ke Jakarta 2 minggu. Kalau menurut penelitian yang terbaru 10 hari udah sembuh. Ini hasil baru 2 minggu baru keluar. Nah itu makanya itu memperlama. Kalau sekarang kan bisa 5 jam PCR hasilnya. Jadi ketahuan di pagi masuk, ini COVID enggak, udah tahu, oh negatif, udah nggak usah isolasi, pindah ruang biasa. Kalau dulu enggak, ini suspek. Dan suspek kita masih kirim ke Jakarta 2 minggu lagi hasilnya. Tahu-tahu nanti negatif. Nah, itu mungkin masyarakat jadi bingung. Wah ini bilang COVID, kok hasil PCR-nya negatif? Ini main-main ini. Orang waktu suspek itu orang nggak bisa, dokter nggak bisa memutuskan. Tergantung laboratorium. Kalau sekarang meninggal pagi, masuk ke IGD kita kan bisa PCR. Tunggu hasilnya 5 jam. Seperti pernah juga kejadian di rumah sakit Raden Matahir kan, anak tersebut ternyata kan negatif. Itu orang tuanya udah marah-marah karena dia masih suspek. Kalau suspek COVID itu penanganannya seperti COVID, tapi ternyata hasil PCR negatif, biasa aja. Hal-hal apa dok yang pernah dialami yang paling mencekam dan dramatis yang pernah dokter hadapi di kala pandemi ini? Ya, kalau dramatis itu seperti di Raden Matahir itu, keluarganya datang ramai-ramai mau bawa mayatnya ke ICU. Itu perawatnya udah takut di dalam, mau main di luar. Cuma bisa diamankan sama satpamnya kan dipanggil. Nanti satgas COVID itu nanti ada hal-hal yang kurang mampu dilayani kan satgas COVID bisa menangani. Tapi kalau akhir-akhir ini masyarakat udah bisa mengerti, mulai mengerti. Kalau dulu oh ini pemerintahmu ini sebenarnya pemerintah niatnya bagus, tapi kita menanggapi itu yang berbeda-beda. Informasi terbaru adalah juru bicara COVID-19 mengatakan bahwa ketika seseorang lebih dari 6 bulan untuk melaksanakan vaksinasi kedua, artinya adalah mengulang dari tahap pertama. Itu benar nggak dok? Itu benar, karena waktu suntik pertama itu antibodinya mulai meningkat lagi sebulan. Waktu bulan baru di bom lagi. Di antibodi naik segini. Jadi gini, awalnya segini naiknya, kemudian naik lagi lebih tinggi. Kalau yang ketiga ini booster nih loncat tinggi. Ini pentingnya booster, antibodi sangat tinggi. Itu bisa bertahan 2 tahun sampai 6 tahun. Jadi nanti jangan masyarakat bilang, udah 3 kali suntik, disuntik lagi sampai 10 nih. Udah bayangan masyarakat udah sampai kayak gitu. Berapa kali suntik? Udah suntik 1 katanya, 2. Ada lagi booster. Di booster itu setelah 6 bulan dari suntik kedua, dia turun antibodi. Berarti batasan untuk menghadapi booster itu pun maksimal 6 bulan? Bisa lebih 6 bulan. Jadi paling cepat 6 bulan, sampai 9 bulan masih bisa. Oh masih bisa. Berarti ini masyarakat harus menggunakan vaksinasi yang ketiga booster itu ya dok? Karena diduga kan COVID ini tetap ada, virus influenza. 1918 dulu influenza ini pandemi. Jadi waktu itu orang nggak ada vaksin, cuma mengandalkan membiarkan. Jadi penduduk 1,3 miliar meninggal 100 juta, 10% dari populasi meninggal. Sekarang kan kecil, dengan adanya vaksin dan protokol kesehatan. Artinya mungkin nggak sih dok untuk vaksinasi corona ini berlaku layaknya vaksin flu dan juga seperti suntik cacar ketika kita masih kecil? Nampaknya gitu. Sepertinya kan itu. Karena nanti orang ini mungkin semua orang ini kena corona. Jadi cuma asumsinya seperti itu. Begitu. Supaya lebih amannya divaksin. Seperti influenza kan ada vaksin. Tapi yang nggak vaksin juga nggak apa-apa. Kita bicara ada mitos atau fakta. Jelasin ya dok. Yang pertama, Omikron hanya menimbulkan sakit ringan. Betul, bagi yang tidak ada komorbid. Karena Omikron ini cuma sampai tenggorokan, hidung, tenggorokan, nggak sampai ke paru. Dibandingkan dengan Delta itu sampai ke paru, jadi oksigennya bisa turun. Saturasi oksigen sampai 80-60. Pada Omikron dia kalau nggak ada komorbid
dia kena PCR positif, saturasi masih 95 ke atas. Omikron masih menghadirkan risiko tinggi bagi sistem kesehatan tubuh? Tidak lah. Tidak berisiko tinggi? Ya terhadap orang yang lemah aja. Jadi makanya sekarang Omikron itu yang ringan nggak usah ke rumah sakit, cukup di rumah saja. Isolasi mandiri. Vaksin mampu melawan Omikron? Betul. Pada orang yang divaksin ada antibodi. Cuma kemampuan antibodinya berkurang. Jadi netizen sering salah. Orang yang paling rentan atau berisiko tertular Omikron adalah mereka yang belum divaksin. Berisiko. Tapi lebih berisiko orang yang dengan komorbid. Orang yang dengan komorbid, ada penyakit penyertanya. Diabetes, sakit jantung. Gejala varian Omikron hanya seperti demam biasa. Ya, demam biasa tambah flu, tambah sakit tenggorokan. Banyak juga. Iya. Sama dengan penyakit biasa ini. Cuma kalau dicek aja mungkin ada yang OTG. Jadi positif. Negatif gitu ya kalau dicek positif. Oh, positif. Seperti kita biasanya positif. Padahal nggak ada OTG. Sakit apa-apa. OTG. Omikron dapat menyerang seseorang yang sudah pernah terinfeksi COVID-19 sebelumnya. Dapat. Bisa. Jadi bisa berulang-ulang kali. Berulang gitu ya? kena. Seperti kita flu. Dulu udah suntik flu pun kena flu cuma ringan. Gejalanya ringan. Omikron dapat menyebar melalui batuk penderita. Ya itu jelas. Batuk kan droplet infection. Makanya yang batuk jauh-jauh gitu ya pakai masker. Omikron dapat menyebar melalui jejak kimia di langit yang dibawa pesawat. Benar nggak sih, Dok? Itu enggak. Enggak. Itu mitos. Vaksin booster membuat kita kebal terhadap Omikron dan semua varian lain. Bisa. Bisa. Fakta ya. Fakta. Makanya vaksin. Stok vaksin booster di Jambi terbatas. Benar nggak, Dok? Masih banyak. Orang yang datang yang masih kurang. Jadi yang punya peduli terhadap kesehatan ini masih kurang. Stoknya banyak. Ini salah. Cukup dengan menggunakan masker kita dapat terhindar dari varian Omikron. Protokol masih. Berarti bukan hanya memakai masker ya, Dok. Jadi protokol kesehatan, jaga jarak, tambah vaksin, jangan kerumunan. Jangan yang utama memang masker. Yang utamanya masker. Oke. Kasus Omikron naik jelang puasa dan Lebaran. Bukan. Mitos. Jadi naiknya kapan, Dok? Naik karena kemarin libur itu naik. Karena ada liburan lalu banyak yang jalan-jalan gitu ya. Kemudian nanti habis Lebaran orang Januari naik lagi. Tapi moga-moga besok ini yang terakhir. Amin. Karena Omikron ini bisa mengenai semua orang tapi ringan. Orang udah kena semua. Nanti ya seperti pilek aja. Seperti sekarang. Ada yang kena Omikron ringan di rumah aja. Nggak perlu ke rumah sakit buru-buru. Diam aja 10 hari udah sembuh. Untuk yang lebih yakinnya 10 hari kan. Ujung dari pandemi COVID-19 belum terlihat. Terlihatnya di Omikron. Terlihat. Ya, orang kena semua. Jadi pilek kayak gini. Kira-kira kapan, Dok, selesainya, Dok? Ini paling puncak sebulan, habis itu turun. Habis itu turun. Ada varian lain kah setelahnya? Nah, kalau varian ini mesti tanda-tanya. Ini diharapkan dengan adanya Omikron ini orang udah kena semua, kayaknya orang udah kebal. Dan orang tidak peduli lagi dengan COVID sehabis Omikron. Oke, Dokter Ikalius, harapannya kepada masyarakat yang masih ngebandel dan masih belum percaya tentang pandemi COVID-19 itu seperti apa? Tips dan wejangan yang ingin diberikan? Ya, COVID itu ada. Tapi kita harus tetap melakukan protokol kesehatan seperti masker, terutama. Yang lainnya ikutilah. Nah, kemudian vaksin. Vaksin itu penting untuk meningkatkan imun tubuh. Jadi antibodinya lebih tinggi, dia lebih tahan terhadap serangan COVID. Sepertinya tenaga kesehatan saat ini, walaupun COVID meningkat, nggak ada yang sakit. Ya maksudnya ada sakit, tapi sedikit. Jadi vaksin itu lebih penting. Baik, terima kasih, Dokter.
sehat terus ya. Alhamdulillah.